Oke, Esperanza. Iya. Selamat datang di Politik Kebatinan. Kadang di Sama. mana politik bikin overthinking, kadang bikin ngebatin, yang pasti selalu yakin. Seberapa yakin kamu atas kepemimpinan presiden baru kita? Tidak yakin. 0%. Jelaskan. Mm. Jelaskan. Karena ada, iya, karena ada 3 poin. Yang pertama dari cara dia menang aja itu sudah banyak kejanggalan ya. Mulai dari memenangkannya dengan cara yang curang ya, dengan melawan hukum ya. Satu, dengan kecurangan yang banyak ditemukan, dengan hasil di lapangan beda dengan hasil di sistem ya. Itu jelas sekali perbedaan yang sangat signifikan. Hanya orang cerdas yang bisa menangkap kejanggalan itu. Nah, yang kedua, melanggar hukum. Melanggar hukum di sini kan si wakilnya ini kan duduk sebagai wakil cawapresnya itu dengan cara melanggar hukum MK. Itu sudah suatu hal yang sebenarnya bisa dianulir kalau memang hukum di negara ini adil ya kan. Nah, yang ketiga, dari cara mereka melakukan kampanye itu juga curang. Ya, bukan hanya hasil setelah pemilu curang, juga di proses kampanyenya juga mengalami banyak kecurangan. Dengan apa? Dengan menggunakan biaya negara untuk bansos ya, dengan menggunakan artis-artis buzzer bayaran yang dibayar ternyata pakai APBN. Oh, Gitu. Mm-mm. oke. Mm-mm. Oke, menurut kamu Kabinet Merah Putih gimana? Banyak eh, banyak kejanggalan ya di sini ya. Ada 5 poin ya. Kabinet Merah Putih ini adalah kabinet Mulyono juga sebenarnya. Kenapa? Oke. Karena yang pertama, menteri yang lama itu semua pada pindah ke Merah Putih yang baru ini. Otomatis pekerjaannya yang lama itu akan dilanjutkan lagi ya. Jadi keberlanjutannya itu akan signifikan, seperti kesalahan-kesalahan di kabinet yang lama akan diulang lagi dong karena menterinya itu juga. Nah, yang kedua, poin yang kedua, banyak sekali ya seperti indikator antek-antek Zionis di situ. Kenapa? Karena ada beberapa menteri yang sudah terindikasi kerjasama dengan Israel. Ya, ini sudah ada buktinya, banyak sekali menteri-menteri itu kerjasama dengan Israel di belakang layar, tapi tetap dijadikan menteri. Bahkan Wow. fakta yang ketiga, Menteri Agama baru-baru ini menerima dengan sangat welcome orang yang anti terhadap kemerdekaan Palestina. Ya, orang yang menolak gencatan senjata untuk membebaskan Palestina dari kezoliman ini malah diundang, lalu welcome banget ini si Menteri Agama. Makanya dipertanyakan agamanya apa gitu ya. Karena banyak sekali orang ngaku-ngaku Islam saat seperti ini. Banyak yang ngaku-ngaku Islam sebenarnya dia bukan Islam. Banyak sekali. Nah, yang keempat, mungkin sudah lihat ya, viral sekali di VT-VT tentang Pigai. Ya, Oke. Pigai ini minta dana 20 triliun untuk memecahkan HAM katanya. Sementara tersangka HAM sendiri tidak bisa mereka selesaikan. Tersangka HAM sendiri menjadi presidennya. Tersangka HAM sendiri yang kabur ke luar negeri itu justru dipilih menjadi orang yang akan menggelontorkan uang lagi untuk HAM. Jadi seolah-olah HAM ini jadi kedok doang gitu. Nah, yang keempat ya, poin yang keempat, 5. ya banyak ini ya, yang keempat ya, yang enggak, maksudnya tadi yang keempat tadi, yang Pigai tadi, itu harusnya kan si presidennya ini langsung kasih statement dong kalau memang si menterinya ini nggak becus ya, belum kerja udah minta 20 T, tapi kan semuanya didiemin aja. Nah, poin yang kelima, yang terakhir adalah bagaimana si presiden ini kan dulu sempat berjanji tuh adiknya kan, Bapak Hashim yang terhormat itu pernah menjanjikan akan menaikkan tunjangan guru di bulan Oktober. Ini udah bulan November, jadi janjinya sudah dia ingkari gitu. Janjinya sudah dia ingkari, dan itu kenapa tidak ada yang komplain? Karena semua sudah dibikin bungkam, media sudah dibungkam, ketika bersuara seperti di medsos juga akan di macam-macam lah yang akan dilakukan ya, di ban atau di shadow ban segala macam gitu. Mungkin banyak orang nggak tahu ya bahwa kamu seorang aktivis. Apa sih suka duka aktivis? Lebih banyak dukanya dibanding sukanya ya. Sukanya boleh dibilang kalau sukanya ya kebetulan aku memang hobi
untuk membantu masyarakat. Jadi dengan kita menjadi aktivis, kita bisa menyalurkan apa yang misalnya kita tidak tercapai nih di diri kita, kita bisa bantu masyarakat dengan cara lebih menyuarakan kebenaran gitu ya, walaupun resikonya nyawa kita sendiri. Kalau dukanya sih banyak ya. Dukanya itu kita kehilangan kebebasan kita. Contohnya yang mungkin yang lain-lain bisa memposting tentang keluarga, tentang hal-hal pribadinya, tapi aktivis nggak boleh, karena keamanan dirinya aja nggak bisa dia jaga gitu ya, karena bisa dizolimin kapan saja atau disandra kapan aja atau mau dihadang kapan aja. Jadi orang yang di belakangnya dia harus dijaga dengan baik dengan cara privacy gitu ya. Kalau sukanya salah satunya ketika Rempang kemarin, alhamdulillah kita berhasil ya menyuarakan bersama-sama teman-teman yang lain, sehingga alhamdulillah tidak jadi digusur kan waktu itu. Nah, kebayang senyumnya orang-orang masyarakat yang kita bantu itu ikut membahagiakan kita. Itu aja sih sukanya. Kalau dukanya sih banyak ya. Bisnis kita dihancurkan, bahkan akun kita beberapa kali dimatiin, itu udah biasa. Oke, aku mau lari ke partai. Gimana perspektif kamu tentang partai di Indonesia? Breng, welcome. Iya, mengenai partai di Indonesia, kita sudah pesimis ya, bahwa semua partai itu terindikasi adalah bagian dari oligarki. Ya, karena di dalam partai itu sendiri termasuk ada bagian orang-orang bisnisnya bekerja sama dengan oligarki. Nah, dalam pemerintahan yang sehat harusnya kan ada dua kubu ya. Ada dua kubu harusnya. Tapi sekarang semuanya dikimples. Ya, kabinet yang merah putih ini semuanya bersatu, tidak ada lagi oposisi. Ada satu partai seolah-olah oposisi, ya, seolah-olah oposisi, tapi terbukti tidak betul-betul oposisi. Contohnya, ya, anak dari yang punya partai itu sendiri duduk sebagai ketua DPR. Tapi kebijakan-kebijakan yang menzolimi masyarakat selama ini toh tidak dia batalkan, tidak dia anulir, bahkan dia ketok palu juga. Berarti seolah-olah oposisi kan ya, gitu. Jadi kemunafikan menurut aku. Oke. Sebelum-sebelumnya banyak orang yang punya concern atas freedom of speech, salah satunya aku. Ada nggak sih solusi untuk itu, dan apa pendapat kamu mungkin atas rezim yang baru ini tentang freedom of speech tersebut? Ya, ada 3 hal sebenarnya ya untuk mewujudkan freedom of speech. Yang pertama dari Perkumpulan Wartawan se-Indonesia. Ya kan ada Dewan Pers namanya. Dewan Pers ini haruslah dilindungi hukum untuk menyampaikan berita-berita terhadap masyarakat, berita-berita fakta. Nah, sayangnya poin yang pertama yaitu wartawan ini banyak yang bisa dibeli harga dirinya. Ya, banyak yang beritanya bisa dipesan, banyak yang bisa dibungkam, ya. Sehingga apa yang sebenarnya mau disampaikan yang fakta ini dipoles dengan pencitraan, sehingga masyarakat taunya baik-baik aja ini bangsa, padahal enggak sama sekali. Banyak sekali masyarakat yang dizolimi, dipenjara, padahal tanahnya dirampas, tapi tidak dimunculkan di media. Di media seolah yang baik-baik saja. Karena apa? Mentalitas dari wartawan kita bisa dibeli. Jadi itu. Jadi kalau kita ingin freedom of speech ya, kita harus membenerin dulu siapa-siapa yang bertugas sebagai penyebar berita itu. Contohnya wartawan. Kalau aku dulu kebetulan pernah jadi wartawan, wartawan itu sebenarnya kan harus ada sumpah jabatan. Bagaimana dia menyampaikan berita harus sesuai aktual, faktual, ya, integritasnya harus terjaga. Tapi sekarang wartawan siapa aja bisa bikin berita, padahal bisa kita lihat ya berkembangnya buzzer-buzzer yang juga ngaku wartawan, itu bagaimana dampaknya untuk membungkam berita yang sebenarnya, ya. Dan yang kedua, harusnya ada undang-undang, ya. Kemarin sudah ada itu yang namanya Kak Bivitri. Kak Bivitri kebetulan berteman sama aku juga. Kak Bivitri ini dan teman-teman juga waktu sebelum itu kan sudah melakukan gugatan juga, bagaimana
kita berhak untuk bebas berpendapat dalam menyampaikan sesuatu tidak disangkakan sebagai pencemaran nama baik. Karena rezim ini kan sebelumnya kan dikit-dikit pencemaran nama baik, dikit-dikit kita bersuara pencemaran nama baik, padahal itu bukan. Ada poin yang ketiga, yaitu kesadaran masyarakat bahwa kitalah bos di bangsa ini. Rakyat adalah bos. Rakyat bukanlah akar rumput seperti yang disebutkan oleh oknum, ya, ketua partai yang selalu bilang akar rumput, akar rumput. Oknum ketua partai itu membolak-balikan fakta bahwa sebenarnya dialah orang-orang partai ya yang kita kasih makan dengan hasil keringat pajak kita. Tapi dia membolak-balikan paradigma masyarakat seolah-olah masyarakat ini adalah akar rumput yang bisa diinjak. Padahal itu kalau kita kembalikan paradigma yang benar, orang partai lah yang hidup dari pajak kita, ya. Orang partai itu hidup dari sebagian APBN, sebagian dari dana dari anggota dewan yang duduk. Dana anggota dewan dari mana? Dari pajak rakyat. Jadi akar rumput itu siapa? Yang harusnya menjadi keset kita adalah orang partai, karena dia digaji untuk duduk di situ. Tapi dibalikkan kalimat ini seolah-olah kita masyarakat nggak boleh bersuara karena kita akar rumput. Paradigma yang dibalik-balik itu adalah paradigma yang salah, dan aku harap dengan adanya podcast ini masyarakat kembali kepada paradigma yang benar gitu. Bahwa kita di atas nih. Kita itu masyarakat adalah bos. Bos itu punya hak ngomong. Kita bos nih, kita bayar pajak, dan yang duduk itu kan dapat gaji dari pajak kita. Ya, jadi kita punya hak suara, hak kritik kalau karyawan kita atau pelayan kita kerjanya nggak benar, ya kan? Jadi itu hak kita, ada hak suara di situ. Jadi paradigma ini harus dibenerin bahwa semua masyarakat punya hak kritik terhadap siapapun yang dia bayar gajinya melalui pajak. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita bayar pajak, ya. Bang Agam, kita bayar pajak. Dari bangun nih, air kita kena pajak, listrik kita kena pajak, tanah kita kena pajak, kita makan di restoran kena pajak, parkir sekarang juga kena pajak, belanja di supermarket kena pajak, apalagi ya, kendaraan, motor, mobil, semuanya kena pajak. Jadi kita punya hak bersuara karena kita bayar gaji mereka. Kita. Kalau kamu punya power atas 3 kementerian yang bisa kamu rubah, kementerian apa aja yang ingin kamu rubah? Dan apa dampaknya? Oke, ada 3. Yang pertama Kementerian Hukum dan HAM, ya. Yang kedua Menteri Agama, ya, karena sudah jelas-jelas dia sangat pro kepada Israel saat ini, ya. Dia sangat welcome dengan orang-orang Israel, ya. Jadi agama hanya sebagai kedok aja bagi dia. Nah, itu harus dibenerin bahwa Menteri Agama adalah orang yang juga paham bahwa ada peperangan di luar sana yang melibatkan banyak korban Muslim. Sementara kita Muslim terbesar yang kemerdekaannya juga dibantu oleh Palestina, masa kita membantu orang-orang yang anti Palestina untuk datang dan lalu kita senyum sama mereka? No, ya. Dan di Indonesia kita selama ini, ya, selalu ada fitnah bahwa kita intoleran, padahal boleh dilihat ya, di seluruh negara di dunia mayoritas Islam lah yang melindungi banyak umat beragama, ya. Di Indonesia yang mayoritas Muslim, semua daerah ada tuh rumah ibadah agama lain, ya kan? Tapi di negara yang bukan Muslim mayoritas, bisa nggak kita bebas, ya, bebas untuk beribadah? Banyak yang tidak bisa. Jadi harus disadarkan lagi. Jadi Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, dan yang ketiga adalah Menteri, kalau sekarang yang dijabat oleh AHY, ya, Menteri Pertanahan, Perumahan, segala macam, yang mungkin mereka bersatu padu di situ, ya. Pertanahan, karena ini penting sekali. Kenapa pertanahan? Karena ini tanah-tanah rakyat kita sudah banyak yang diambil oleh oligarki.
Bahkan boleh aku kasih contoh, PIK 1, PIK 2 itu masyarakat aslinya diusir, ya, dipaksa tanahnya dibeli dengan harga murah dan diintimidasi dengan adanya program PSN yang melibatkan aparat di situ. Jadi dia pakai nama PSN nih sebagai kedok ya, sebagai kedok. Jadi aparat dilibatkan di situ untuk bikin masyarakat takut. Kalau ngelawan ini semua aparat mengepung masyarakat seperti yang terjadi di Rempang Batam yang alhamdulillah berhasil kita gagalkan ya. Tapi ya di PIK kita nggak berhasil menggagalkan karena masyarakat sendiri juga banyak yang diancam ya, banyak sekali. Bahkan itu sudah banyak videonya. Kita nggak bisa bantu kalau semua tidak kompak ya, kecuali kompak kayak di Rempang Batam, masyarakatnya kompak semuanya. Kalau ini ada yang sudah terima uang, ada yang akhirnya menyesal menjual dengan murah ya, karena nasi sudah jadi bubur, daerah itu sudah seperti negara dalam negara ya. Dan ini banyak sekali tanah-tanah juga di Kalimantan yang sudah diambil tapi belum terima uangnya masyarakat. Itu sudah ada pengacaranya, bahkan sudah tampil di media pun tapi nggak diselesaikan juga. Jadi ini mengenai tanah itu menterinya nggak becus menurut aku ya, karena sejatinya kebetulan aku pernah lama ya di Hong Kong. Oke, kita ada apa itu? Nggak apa-apa, aman. Nggak apa-apa. Kita agak lumputin dikit ya. Nggak, bukan karena rokok. Oh iya. Jadi kita kalau bisa soal tanah ini kembalilah kepada yang lama-lama, bahwa tanah kita boleh disewakan kepada orang asing, tapi itu waktunya jangan sampai berpuluh-puluh tahun, sampai 190 tahun, jangan. Sewakan saja 1-2 tahun. Kalau mereka melakukan kejahatan kepada masyarakat sekitar, ya udah cabut hak izin tinggalnya. Jadi kita kembalilah kepada dasar-dasar negara kita, bahwa kita adalah negara hukum, yang harus dipatuhi adalah hukum di bangsa kita, bukan uang dari investor gitu. Makasih. Apa pendapat kamu tentang IKN? Proyek mubazir. Why? Iya, karena bangsa kita banyak yang masih membutuhkan ya biaya untuk pendidikan, biaya untuk kesehatan, masih banyak butuh biaya untuk pembangunan jembatan-jembatan di daerah-daerah kecil penyambung antara satu desa ke desa yang lain, sehingga banyak tuh kita lihat ya anak-anak yang sekolahnya naik sampan dan tidak bisa sekolah dengan sepatu yang utuh, harus basah-basah bajunya. Menurut aku itu lebih aktual untuk kita bantu dibandingkan ya kita membabat hutan Kalimantan untuk kata-kata seolah-olah maju, padahal hasil dari uang investor, di mana kita akan dicekik selama 190 tahun ya. Nggak usah kita ngomong muluk-muluk aja, ibarat kita punya rumah ya, kalau kita ya bermewah-mewah dengan hasil uang hutang, bunganya berapa? Tapi lebih bagus rumah itu biarlah hasil dari uang negara kita sendiri, tapi pelan-pelan. Jangan kita apa-apa ngambil duit proyek. Kalau menurut aku mereka ngambil duit proyeknya gede ya, sehingga nafsu untuk mempercepat itu sangat tinggi, sehingga mereka dapat komisi. Kalau di zaman mereka nih tanda tangannya, ya kita nggak usah orang tinggi-tinggi banget lah sekolahnya kalau untuk memahami itu ya. Mereka ingin dapat fee dari proyek itu, sehingga apa-apa dikebut ketika mereka lagi menjabat gitu. Smart people. Makasih Bang Ireng. Oke, next. Concern yang paling kamu concern atas bangsa ini demi kesejahteraan rakyatnya dan kemajuan bangsanya, apa aja yang paling kamu concern? Ada 5 ya. Yang pertama pendidikan. Yang kedua moral. Ya kita semua tahulah, kita moral kita mungkin tidak bagus-bagus banget ya. Kita manusia mungkin punya banyak kesalahan ya. Tapi moralitas sebagai anak bangsa ya. Sekarang kan anak-anak sekolah banyak yang ngelawan kepada guru ya. Sehingga guru ketakutan untuk menegur anak yang salah. Jadi moralitas ini ya
moralitas murid terhadap gurunya sangat perlu diperbaiki, ya. Karena bagaimana kita akan memberikan edukasi kalau rasa hormat murid kepada guru aja kita nggak benerin gitu ya. Lalu yang ketiga, yang penting sekali adalah kesehatan. Ini concern aku, kenapa? Karena boleh dilihat ya, Menteri Kesehatan yang baru itu mempermudah akses Bill Gates. Itu faktanya, mereka mempermudah akses bisnis Bill Gates dan koleganya. Ya, yang belum tahu itu boleh nanti lihat-lihat VT aku ya, banyak sekali yang sudah aku sampaikan di situ. Jadi bisnis kesehatan dari lead globalik ini ya, mereka kan butuh pangsa pasar. Nah, Konoha dalam tanda petik ya, tahulah apa yang Konoha punya, yaitu adalah jumlah populasi yang besar. Ya, jumlah populasi inilah yang digunakan oleh pebisnis di luar sana untuk supaya obat-obatan kimianya laku. Dengan menciptakan virus, dengan menciptakan yang namanya pandemi segala macam, sehingga apapun yang mereka jual melalui tanda tangan orang-orang tertentu yang di atas sana itu bisa legal. Nah, kesehatan ini tidak hanya merugikan kita secara finansial, tapi juga imun tubuh anak-anak dan generasi masa depan. Jika terlalu banyak bahan-bahan kimia yang dikonsumsi, itu kedepannya kita bisa menjadi manusia yang lemah, yang mudah dijajah. Ya, dijajah bukan hanya karena senjata aja, tapi kesehatan yang dilemahkan bisa bikin kita gampang sakit, gampang mati sendiri. Nggak perlu pakai senjata lagi, karena udah mati sendiri gitu. Nah, yang keempat yang aku konsenkan adalah judo. Ya, kita kompak semuanya demo ke Menkominfo. Kalau memang kalian punya nyali ya, demo semua ke Menkominfo, lalu minta itu Menkominfo cabut izin online dari judi itu. Tapi kenapa izinnya aja nggak dicabut, lalu tetap dikembangbiakkan situs-situsnya, padahal tinggal satu kali klik ya, ini sistem nih, tinggal satu klik aja kalian ya. Tapi nggak kalian lakukan. Lalu kalian bikin pencitraan seolah-olah polisi menangkap ini, tapi kalian cuma tinggal satu klik, tidak kalian lakukan. Jadi berhentilah pencitraan dan pembodohan itu ya. Seolah-olah kalian betul-betul ingin memberantas judol, padahal kalian menyimpan cukong-cukongnya di belakang panggung politik kalian gitu. Nah, hai ya Bang Irem Peteng, ini daging semua isinya. Tahan dulu, aku mau ke toilet, monolog dulu, oke? Oke, iya. Ya, aku bacain komen-komennya ya. Daging semua isinya, ini dari Bang Irem Peteng ya, ada komennya. Daging semua isinya, kalau saya jadi presiden, Esperanza jadi menteri kesehatan. Terima kasih Bang Ireng ya. Tapi aku nggak butuh jabatan sebenarnya Bang Ireng ya. Siapapun yang menjabat terserah. Aku orang yang tidak bersuara demi jabatan, enggak. Kalau Bang Ireng tahu ya, aku ditawarin banyak jabatan sama orang di luar sana agar aku tidak vokal ya. Tapi tidak aku terima jabatan itu karena apa? Usia sampai berapa sih? Ini aku kasih tahu buat yang nonton ya, atau yang akan nanti nonton ya di podcastnya Bang Agam ya. Usia kita sampai berapa sih ya? Kita nikmati makanan haram ya, kita nikmati hasil kezoliman, jabatan dari hasil menzolimi masyarakat, sampai berapa sih itu nikmatnya ya? Kita manusia ini paling lama 80 tahun udah habis ya. Dan itu waktu cuma sedikit. Sementara kalau kita menjalani hidup dengan menjunjung kebenaran ya, tidak menzolimi orang lain ya, tidak mengkhianati bangsa ini, kita matinya itu sebagai pejuang dan akan dikenang sebagai orang yang tidak merugikan orang lain. Tapi kalau kita yang menerima jabatan-jabatan seperti itu Bang Ireng ya, akan dikenang sebagai pengkhianat. Dan berapa sih duitnya? Kita bisa makan kok tanpa itu juga ya kan? Ya, tapi sudah berani speak up dan kebijakan government itu. Ya, terima kasih ya Bang Ireng ya. Oke, next question. Lanjut poin kelima. Tadi apa poin kelimanya? Ya, yang kelima adalah
Kalau boleh aku bilang ya, di sini itu ini penting sekali bagaimana, iya setuju. Bagaimana kita bisa menciptakan yang namanya sistem dalam negeri. Jadi sistem teknologi dalam negeri. Dalam hal bermedsos, contoh China. China kenapa bisa menjajah banyak negara juga, termasuk kemarin kan Afrika juga dijajah sama China. Awalnya dengan kasih pinjaman ya, lalu tiba-tiba banyaklah yang terjadi ya, seperti berliannya mereka ambil bisnisnya, lalu dikerjakan apa? Pekerja-kerja anak kecil Afrika. Itu fakta. Dan yang di Konoha juga banyak terjadi, tambang-tambang kita diambil ya. Itu kenapa terjadi? Karena tidak adanya sistem yang baik dalam negeri kita, dan tidak adanya hukum sosial ya. Jadi sistem dalam negeri ini, apa yang aku maksud adalah kita kembali kepada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kita kembali kepada kebiasaan kita gotong royong. Kita kembali kepada adat istiadat kita, di mana ada hukum sosial di situ. Ini yang sudah lama tidak dijalani lagi oleh bangsa ini, sok-sok modern gitu ya. Padahal orang luar negeri aja sangat kagum dengan Pancasila kita. Tapi kita malah sok-sok modern dengan mengambil politik liberal, segala macem ya kan. Padahal dengan Pancasila, gotong royong, dan hukum sosial yang dijalankan, itu semua akan takut. Contoh nyata ya. Contoh nyata. Jika ada aparatur daerah atau pusat yang menyeleweng ya, lalu diarak itu mereka rame-rame ya, dilakukan hukum sosial. Kenapa? Kita udah bayar pajak dia, tapi kalau dia korupsi kita lakukan hukum sosial. Tapi yang sekarang terjadi apa? Ya, yang terjadi saat ini hukum sosial hanya menyentuh orang dalam hal cinta. Misalnya nih orang jatuh cinta nih, nah lalu hukum sosial ini jalan nih gitu ya, jalan untuk mengkebiri, jalan untuk mempermalukan. Kan banyak seperti itu yang terjadi. Sementara dua insan yang mencintai ini kan tidak merugikan banyak orang gitu ya. Mungkin yang dirugikan adalah orang yang mungkin ya yang akan ditinggalkan atau yang meninggalkan gitu ya. Tapi kalau hukum sosial ini dijalankan untuk berbangsa bernegara, itu berapa banyak ya pejabat-pejabat itu yang tidak lagi korupsi. Kenapa? Karena dia akan pikir, oh kalau aku korupsi ini, aku akan diarak nih sama kampung ini, aku akan rumah aku akan dilemparin batu nih ya. Kalau hukum sosial kita jalan, orang akan takut berbuat yang salah. Ini kan tidak, hukum sosial hanya dilakukan untuk masalah cinta-cintaan. Misalnya orang ke grebek pacaran, lalu dilakukanlah hukum sosial itu. Menurut aku itu boleh dilakukan ya, tapi tolong kalian lakukan juga dalam hal yang lain. Contohnya dalam hal koruptor ya, orang yang judol ya, yang membolehkan judol siapa? Menkominfo. Arak itu Menkominfonya. Di mana? Berani nggak hukum sosial gitu. Karena gini, kenapa kita harus lakukan hukum sosial? Karena boleh dilihat hukum sekarang itu tumpul ke atas, tajam ke bawah ya. Tumpul ke bawah. Enggak, di atas dia tumpul, di bawah dia tajam. Di bawah ya, tadi kebalik. Tadi kebalik. Enggak. Ada rekamannya. Tenang. Ya udah, nanti kita buktikan di rekaman aja, oke? Iya, boleh. Apa tanggapan kamu tentang orang-orang yang berpolitik di TikTok? Banyak yang munafik. Alasannya? Iya, hari ini ngomong A, besok kalau dibayar sama si kubu lawan dia bisa ngomong B. Kenapa itu bisa terjadi kira-kira? Nah, itu sudah ada yang komen, tidak kebalik, saya sudah dengar katanya. Iya, nanti kita buktikan di downloadan, oke? Iya. Ya Bang Ireng ya, saya tidak terbalik ya Bang Ireng ya. Iya, enggak, kita taruhan aja dari sekarang, kita taruhan. Kalau itu kebalik, apa hukumannya? Nih, apa hukumannya Bang Ireng? Ya, itu audiens sudah mendengar ya, aku tidak kebalik ya.
Ya, ya. Nanti Ini kita taruh. buktikan, kan kita bicara data analisis nanti, ya kan? Enggak, Data otentik. saya tidak berjudi kata Mari. Enggak, kita bercanda. Ya, bisa jadi push up 10 kali, 50 kali Iya, gitu. Ya. betul. Mm-mm. Apa? Apa yang membuat orang tidak berintegritas di Komal TikTok? Ia punya nilai nilai integritas itu bisa dibeli ya karena 3 hal ya. Yang pertama, tidak punya kedaulatan ekonomi. Ya. Oke. Orang tidak berdaulat secara ekonomi mudah sekali untuk dibeli harga dirinya. Hmm. Ya. Yang kedua, tidak berdaulat secara mentalitas. Hmm. Jadi ada orang ekonominya tidak ada, tapi mentalnya bagus. Dia rela tuh makan nasi seadanya. Aku pernah mengalami ya. Aku pernah yang namanya dihancurkan usaha segala macem, lalu aku cuma makan nasi pakai cabai doang. Dan di luar sana banyak orang yang nawarin, Esperanza, kamu mau uang dan jabatan? Ayo ikut kepada kami kasih kamu uang, jabatan, bla bla bla. Tapi aku tolak karena aku punya mentalitas untuk bisa hidup susah. Dan gak banyak orang punya mentalitas itu. Iya. Mentalitas dimana dia tidak akan menerima uang abu-abu hanya untuk sekedar makan. Ya udah, apa yang ada aja, misalnya nasi sama cabai aja, ya udah itu aja dulu daripada kita menjual integritas kita. Dan yang ketiga, selain kedaulatan ekonomi dan kedaulatan mentalitas, juga ada yang namanya ya pergaulan. Ya, yang bikin orang terpengaruh biasanya pergaulan. Kalau dia tidak punya kedaulatan dalam bergaul, itu dia mudah sekali. Contohnya ya, kenapa aku sangat milih-milih untuk naik Komal? Orang pasti tahu lah, Esperanza pasti pilih-pilih naik Komal. Dia nggak mudah sembarang diundang sama orang gitu ya. Kalaupun naik itu pasti aku cuma sebentar doang, nggak lama-lama. Karena aku nggak mau buang-buang waktu di Komal di mana ada pihak lawan di situ. Sementara banyak teman-teman seperjuangan kita dengan santai-santainya duduk-duduk dengan orang yang pro kezoliman. Duduk-duduk lama-lama dan bercengkrama. Nah, kalau dia tidak punya kedaulatan dalam pergaulan, aku anggap di sini dia mudah terpengaruh itu karena dia tidak punya kedaulatan dalam bergaul. Ya, contohnya, ada orang dari kecil dia terlahir sebagai ketua geng. Dialah yang akan didengarkan orang. Tapi kalau dia tidak punya kedaulatan dalam bergaul, dia hanya akan menjadi anak buah dari orang lain. Makanya sebelum kamu mengetahui diri kamu itu, jadi gini, kita harus membaca kita punya kelemahan di mana. Kalau memang kita tidak punya kedaulatan dalam pergaulan, ya udah kita nggak usah banyak bergaul. Tapi kalau lu memang punya kedaulatan dalam bergaul, nih, gua misalnya aku ya pernah ngumpul sama anak-anak yang narkoboy segala macam, tapi aku nggak terpengaruh karena kita punya kedaulatan, kita punya leadership gitu ya. Gue berteman sama siapapun nggak akan terpengaruh karena kita punya leadership dalam bergaul. Tapi ada orang yang dia haus berteman sehingga duduk lama-lama dengan musuh, lama-lama menjadi anggotanya musuh. Itu sudah terjadi ya. Banyak sekali dilihat sekarang yang dulu awalnya kemal-kemal untuk bercanda, sekarang jadi anak buahnya. Bisa tahu lah siapa ya. Oke, next. Point of view kamu tentang buzzer? Buzzer lebih hina daripada PSK. Oke. Ya. Why is that? Oke. Kita kasih ini analogi yang sangat cocok banget ya. Ini adalah PSK, ini adalah buzzer ya. PSK ini dia menjual dirinya saja. Dan jika dia rusak, yang dia rusak adalah dirinya dan mungkin pelanggan atau nasabahnya ya. Jadi yang rusak hanya 2 orang nih ya. Dia mungkin kena penyakit, si customernya bisa kena penyakit. Jadi yang rusak hanya 2 orang nih ya kan. Ya. Tapi kalau buzzer ya, dia posting 1 berita palsu saja ya, itu yang baca, selagi yang baca itu banyak, dan contohnya se-Indonesia yang baca. Indonesia kan 200 juta jiwa lebih.
Bayangkan 200 juta jiwa akan terpengaruh, terdoktrin sama berita palsu dan omongan palsunya yang penuh dengan pencitraan. Itu lebih hina daripada PSK. PSK menjual dirinya hanya 2 orang tadi tuh yang rusak, dirinya dan customernya. Tapi buzzer menjual harga dirinya untuk uang haram, lalu yang dia rusak adalah pola pikir dan paradigma seluruh masyarakat Indonesia. Itu makanya penting pendidikan, agar baca berita nggak langsung ditelan. Tapi pendidikan kita kan sengaja dilemahkan, sehingga buzzer ini bikin berita kemakan lah. Gitu. Jadi bagi buzzer TikTok, kalian lebih rendah daripada PSK. Oke. Kita sama-sama tahu ada 2 tipe influencer. Satu yang menginfluence untuk berita baik, satu lagi menginfluence untuk berita yang kurang baik lalu dikemas secara baik seolah-olah. Dan itu berkeliaran di TikTok politik, kita sama-sama tahu. Gimana menurut kamu fenomena itu? Dan bagaimana cara kita menganalisa, oh ini influencer yang baik dalam tanda petik dan ini yang kurang baik dalam tanda petik? Dalam hal substansinya politik gitu ya. Sebenarnya kalau aku ya, aku membuat suatu statement, kita tidak butuh influencer. Ya, baik dalam hal baik atau hal buruk kita nggak butuh influencer. Kenapa? Kalau yang baik itu akan disebarkan oleh orang baik tanpa perlu dibayar. Ingat ya, tanpa perlu dibayar. Tapi kalau semuanya adu-adu bayaran, sama aja lah kalian, ya kan? Aku di sini ya berbicara tentang kebenaran segala macam. Aku nggak dibayar siapapun, ya. Aku tidak pernah dibayar oleh siapapun. Bahkan sumpah di atas Al-Quran pun aku mau. Aku tidak pernah menerima bayaran dari siapapun. Dan aku menyebarkan suatu berita karena aku sudah mencek itu fakta, itu nyata, dan ini merugikan masyarakat. Aku harus kasih tahu banyak orang. Dan kita butuh orang-orang tulus di bangsa ini, bukan yang dibayar. Sekarang kan enggak ya, 3 calon pilkada contohnya, ketiga-tiganya bayar influencer. Ada nggak yang berani nggak bayar influencer? Jangankan ngomong politik, dalam berbisnis aja, aku juga tidak pernah yang namanya bayar buzzer atau iklan-iklan palsu. Sekarang di TikTok ini banyak sekali ya, produknya nggak bagus, tapi dia bayar buzzer untuk komen, untuk like, untuk nonton dia live. Banyak sekali dia bayar iklan untuk supaya ini FYP, supaya ini banyak di komen bagus, padahal itu produknya abal-abal. Yang rugi siapa? Banyak sekali aku beli produk di mana aku lihat, oh yang komen banyak, yang bilang bagus banyak, ternyata setelah datang barangnya abal-abal. Itu kan suatu pembohongan publik, ya. Nah, jangan sampai ini dipermisifkan dengan alasan, oh ini influencer baik, oh ini no. Kalau lu memang baik, lu nggak butuh pencitraan. Itu aja. Kalau kita memang baik, kita nggak butuh pencitraan. Tapi selagi ya manusia itu butuh untuk pencitraan ya, pencitraan yang dibuat-buat ya, berarti lu bukan betul-betul baik. Itu aja. Banyak aku lihat VT-VT kamu tentang Palestina ya. Apa sih yang membuat kamu harus memposting tentang Palestina itu? Ya, keberpihakan. Oke. Keberpihakan, karena mungkin tangan aku terlalu jauh untuk menolong anak-anak di situ, dan tiap hari aku menangis ya, melihat kezoliman yang terjadi. Aku menangis meratapi diri, aku nggak bisa bantu mereka dengan tangan aku sendiri. Paling yang bisa aku lakukan selama ini adalah menyumbang ya. Kita donasikan hasil kerjaan kita donasikan selisih penjualan kita untuk anak-anak Palestina, dan itu pun kita tanya ke teman-teman yang kirim donasi kita, itu terhalang di Rafah dan juga terhalang di perbatasan. Jadi kadang kita bantu uang belum tentu sampai, kita bantu tenaga terbatas sama jarak dan waktu.
Jadi kita bantu doa, bantu posting, bantu memboikot, bantu menghancurkan ekonomi musuh, dan bantu menyadarkan orang-orang di Konoha ini agar tidak lagi masuk dalam komunitas Hasbara. Ini penting sekali. Apa itu? Hasbara apa itu? Hasbara adalah salah satu kegiatan yang dikirim oleh antek-antek Zionis untuk menyebarluaskan buzzer-buzzer yang membela mereka di Indonesia Timur. Oke. Banyak sekali Indonesia Timur itu terpapar oleh hasutan Hasbara. Boleh dicek di kolom Palestina, itu banyak sekali orang-orang Indonesia, khususnya bagian timur, banyak sekali. Aku sudah cek masing-masing akunnya. Rasain Palestina, macam-macam lah kata-kata jahatnya, padahal dia orang Indonesia. Dan dia memang dibayar oleh Hasbara itu. Sama seperti buzzer politik ya, buzzer dalam kebiadaban ini juga dibayar. Misalnya nih, aku posting tentang Palestina, aku DM, aku dikasih kata-kata yang kamu akan aku giniin, kamu aku giniin. Padahal kita membantu Palestina nih, tapi buzzernya menyerang mental. Jadi buzzer itu bukan hanya memutarbalikkan fakta, tapi juga mengata-ngatai kita, mencaci maki orang yang memperjuangkan kebenaran. Dan mengancam, mengintimidasi supaya kita diam dan bungkam. Tapi sayangnya aku bukan orang yang bermental kerupuk gitu. Semakin kalian ancam aku, semakin aku akan bersuara gitu. Betul. Mantap sekali karena kalian bukan buzzer. Iya betul Bang Ireng, kita nggak dibayar siapa-siapa. Langkah konkret apa sih untuk bisa memberantas buzzer yang sebenarnya dipelihara, kita sama-sama tahu? Iya. Di level kita ya, di level civil society. Ada 7 langkah. Wow. Ya, 7 langkah. Dua lagi melahirkan. Ya. Yang pertama ini blokir mereka. Yang kedua, permalukan balik mereka. Yang ketiga, sebarkan siapa mereka. Lakukan hukum sosial di lapangan dunia nyata. Yang kelima, hentikan berbisnis dengan mereka. Yang keenam, berhenti yang namanya kita menonton mereka dengan mengklik berita ini tidak menarik. Langsung diklik aja. Yang ketujuh, dengan mematikan ekonomi si pembayar buzzer. Contohnya oligarki. Oligarki nih yang bayar-bayar buzzer. Atau misalnya pajak APBN kita kan diambil untuk bayar buzzer nih. Lalu si artis ini dikasih juga bisnis nih. Nah, boikot juga artis-artis buzzer itu. Jangan beli produk-produk mereka. Boikot bisnis mereka. Ya. Dan kalau boleh aku bilang nih, bagi teman-teman seperjuangan yang di satu politik ya, di akun politik juga, berhentilah kalian duduk-duduk koma dengan buzzer-buzzer itu. Kalian kayak nggak punya teman aja. Kalian kayak nggak punya harga diri gitu, kayak nggak bisa aja gitu hidup sendiri tanpa teman-teman buzzer itu. Cobalah kalian kucilkan buzzer itu ya di pergaulan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dia akan tertampar kiri kanan. Wah, aku nggak diminati lagi nih sebagai teman sama teman-teman karena aku jadi buzzer. Tapi karena kalian masih duduk koma sama dia, masih nyanyi-nyanyi sama dia, masih ketawa-ketiwi sama mereka, sehingga mereka nggak sadar-sadar. Tapi cobalah dilakukan pengucilan. Aku sudah melakukan itu. Ya, terakhir teman aku yang jadi buzzer minjam duit sama aku, itu tidak lagi aku bantu. Bahkan ada buzzer yang punya bisnis sama aku putuskan kerja sama bisnisnya. Lalu dia tanya, kenapa Esperanza kamu putusin kerja sama bisnis? Kamu buzzer, kamu lebih hina dari PSK. PSK masih bisa aku bantu. Ya, PSK minta kerja sama aku masih bisa aku bantu. Karena mungkin dia keterpaksaan ekonomi. Tapi kalau buzzer, kamu mencuci otak orang. Kamu membuat masyarakat ini bodoh, lalu dizolimi dengan kebodohan yang kamu rencanakan. Itu kezoliman luar biasa. Dan gak ada tempat bagi kita untuk insan-insan yang lebih hina itu. Jadi nggak ada tempat. Dan aku sudah disiplin dengan itu. Tidak akan aku terima buzzer sebelum mereka betul-betul tobat dan tidak mengulangi.
Ya, jadi kalian punya harga diri juga. Jangan buzzer bikin koma, kalian duduk di situ kayak nggak punya harga diri kalian. Jadi pilihlah pergaulan sesuai dengan standar kalian. Kalau standar kalian buzzer, ya kalian duduk sama buzzer, berarti kalian lebih hina daripada PSK. Sama aja kalian. Kecuali kalian duduk di komal itu untuk membantah mereka atau melawan narasi jahat mereka, narasi palsu mereka, boleh. Tapi kalau kalian duduk hanya menjadi budak-budak buzzer itu dan ketawa-ketawa, berarti kalian adalah bagian dari mereka. Itu aja. Ya, sesuai dengan nama podcast kita nih, Politik Kebatinan. Ya. Seberapa ngebatin kamu dengan politik bangsa ini? Saking ngebatinnya aku udah mati rasa. Udah apatis dong. Mati rasa untuk memilih lagi. Kalau bukan orang jujur, kayak pilkada ini ya, pilkada kan banyak nih ya, coblos semua kalau bisa. Karena udah mati rasa, tidak ada lagi yang bisa kita percaya lagi, karena semua kaki tangan mereka. Tapi tidak boleh kita mati rasa dalam memberitakan kebenaran. Jadi betul-betul ngebatin, sampai tiap sujud aku berdoa, ya berikanlah ujian berupa, ini kalau boleh aku ngomong ya, apa sih yang belum bikin mereka sadar? Kematian. Kayak orang yang duduk ini ya, mereka kan udah kaya raya banget tapi nggak puas-puas, kayak nggak pernah kenyang. Makan kita 3 kali sehari udah kenyang, bayangin. Tapi mereka menumpuk kekayaan di luar negeri, membuat rumah di luar negeri, simpan uang di Swiss segala macam, padahal itu uang sampai umur berapa sih? 80 kalian udah metong-metong, ya kan? Tapi kalian rela mengambil kekayaan alam ini lalu dikirim untuk bikin tabungan kalian di Swiss, ya, di Cina, Singapura, lalu masyarakat ini kehilangan uang untuk makan. Bahkan Gojek sampai meninggal. Banyak Gojek meninggal karena menahan lapar. Jadi betul-betul ngebatin banget. Jadi kalau boleh DPR-nya dibubarin aja. Gitu. Oke. Kita sama-sama tahu di Pilpres kemarin kamu berada di barisan 01 mewakili seorang Anies Baswedan. Bagaimana seorang Anies Baswedan di mata kamu? Sekalian closing statement, pertanyaan terakhir. Iya. Aku tegaskan, aku tidak pernah dibayar oleh Pak Anies, tidak dibayar oleh tim Amin juga. Aku memutuskan membantu orang jujur yang bernama Anies Rashid Baswedan karena aku melihat langsung. Dan sebagai closing statement aku, dulu aku membenci Pak Anies. Oke. Ya, dulu aku membenci dia karena dulu aku pernah di barisannya lawan. Ya, dulu kebetulan aku di organisasi yang dimana teman-teman organisasi aku berada di rezim yang sekarang ini, ya. Dan aku dulu sempat ya kemakan yang namanya berita-berita bohong buzzer itu ya, bahwa Pak Anies ini korupsi bla 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 segala macam ya. Ternyata aku bukan orang bodoh juga. Aku berdoa sama Allah, ya Allah tunjukkanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan waktu itu ada kegiatan di Jakarta. Kegiatan di Jakarta itulah yang menyadarkan aku kebetulan panitia di situ dan ada Pak Anies. Dan Pak Anies sama sekali ya di tendernya itu dia tidak memilih orang yang dekat dengan dia. Itu fakta. Ini aku saksi mata. Aku bikin event di Jakarta dan teman-teman semua yang berlawanan sama Pak Anies ini, kalau spek kita bagus kita diloloskan. Bahkan yang kolega-kolega yang dekat Pak Anies kalau nggak bagus itu nggak dilolosin. Sebegitu Pak Anies itu objektif. Jadi kalian jangan merasa dekat sama Pak Anies akan bisa mendapatkan proyek, tidak. Karena Pak Anies bukanlah orang seperti itu. Pak Anies itu kalau dia menjabat ya, ini yang pernah aku lihat ya, dia akan meng-ACC ya vendor-vendor yang memang kerjanya bagus. Bukan berdasarkan oh ini udah bantu gue nih lalu gue kasih proyek. No, Pak Anies bukan laki-laki seperti itu. Jadi dia adalah laki-laki yang hampir aku bilang mendekati sempurna ya.
Tampan iya, gagah iya, jujur iya, disiplin iya juga, ramah iya juga, dan juga dia jujur. Yang ketujuh, dia juga menyayangi masyarakat, rakyat kecil, bukan hanya pencitraan doang. Aku bener-bener lihat ya, dia ngebantu janda-janda tua, dan dia juga ngebantu masyarakat tanpa media. Tanpa ada media yang meliput tuh, dia tengah malam datang. Aku lihat sendiri, kebetulan aku bolak-balik Jakarta, dan disitulah aku astagfirullahaladzim, aku termakan berita palsu buzzer ini, yang selama ini teman-teman aku sendiri yang duduk sekarang menjabat sebagai staf-staf ahli itu kan teman-teman aku, senior aku semua, dan aku melawan mereka hari ini karena aku melihat bahwa apa yang mereka sampaikan itu bohong semua. Aku sudah melihat kebaikan Pak Anies. Dan yang kedelapan, Pak Anies ini dia adalah orang yang cerdas. Jadi dia melakukan itu nggak perlu masuk ke gorong-gorong. Dia membersihkan banjir melalui kecerdasan otaknya dengan menciptakan ide-ide yang tidak perlu dia masuk ke gorong-gorong segala macam, itu pencitraan bullshit lah itu ya. Nah, yang kesembilan, Pak Anies ini juga orang yang sangat sederhana. Bayangkan, rumahnya masih nyicil. Istrinya tidak mabuk sosialita. Istrinya sangat sederhana, dan istrinya orang Padang juga yang punya mungkin jiwa-jiwa pejuang juga ya. Orang Minang, ada darah Minangnya juga. Dan yang ke-10, Pak Anies ini juga orang yang tidak pernah yang namanya membalas dendam. Ya, boleh dilihat. Beliau sangat baik sekali. Sampai ketika aku kalau emosi nih dengan musuhnya, aku ingat Pak Anies gak pernah ngebalas jahat orang lain tuh. Kadang kan kita saking sayang sama beliau ya, dizolimi, kita kan keki sendiri gitu ya. Dia nggak pernah ngebalas. Malah dia pernah diundang nikah sama si suaminya Samara nih. Samara ini kan jahat banget ya sama dia. Dan Pak Anies datang ke nikahannya Samara. Dan kayak nggak dendam gitu. Dia tetap baik sama Pak Prabowo, dia tetap menghargai musuhnya, walaupun musuhnya itu menghancurkan nama baik dia dan membuat fitnah yang tidak berhenti tentang Pak Anies, tapi Pak Anies selalu membalas dengan kebaikan. Itu salah satu 10 sifat yang bikin aku emes, ada laki-laki hampir mendekati sempurna seperti beliau. Setia juga gitu. Closing statement-nya ya. Ya, dan pesan buat followers kamu mungkin. Oke. Oke. Ini closing statement dari aku. Jangan pernah kagum ya dengan 5 hal. Jangan pernah kagum manusia dengan 5 hal. Yang pertama dari angka followersnya. Karena followers sekarang bisa dibeli sayang ya. Yang kedua, jangan pernah kagum dengan penampilan. Karena sekarang orang bisa operasi sana sini dengan uang haram segala macam, orang bisa ya. Jadi jangan pernah menilai orang dari penampilan aja ya. Karena itu bisa menipu. Yang ketiga, jangan pernah kagum dengan jabatan. Karena jabatan bisa sekarang didapatkan dengan hasil menjilat. Ya, jabatan yang dihasilkan oleh beberapa orang saat ini didapatkan dengan hasil menjilat kezoliman, menyembah kejahatan. Jadi jangan pernah kagum dengan jabatan. Yang keempat, ya, jangan pernah menunduk-nunduk kepada orang yang makan pajak rakyat. Ya, ini PR di bangsa kita, karena datang anggota dewan, Pak foto dong Pak, sungkem cium tangan, jangan. Cukup yang kalian cium tangan itu orang tua, bapak, ibu kalian dan pasangan kalian. Kalau perempuan ke suami kalian aja, kalian cium tangan ya. Jangan datang pejabat, pelayan, pemakan pajak rakyat, kalian cium tangan, enggak. Kalian bosnya, ingat itu, kalian adalah bosnya. Mereka adalah pemakan pajak kalian. Dialah yang cium tangan kalian, bukan kalian minta-minta foto dan cium tangan dia. Oke, ingat itu. Dan poin yang terakhir, rakyat bukanlah akar rumput. Jadi berhentilah para ketua-ketua partai untuk bilang, kalian tahu apa? Kalian akar rumput. Tidak. Kami adalah bos yang menggaji kalian. Kalian dipayungi dari uang pajak. Partai kalian hidup dari uang APBN dan uang dari anggota dewan yang dibayar dan digaji dengan pajak rakyat. Jadi rakyat bukanlah akar rumput, yang seperti yang disampaikan oleh nenek-nenek yang pemilik partai itu ya, yang ngomong selalu bilang akar rumput. No, kalianlah yang rumput sebenarnya. Kami rakyat adalah bos yang menggaji kalian ya. Bahkan
tunjangan sebagai Dewan Pancasila yang engkau dapat itu dari pajak rakyat. Apa gunanya kau digaji? Nggak ada juga selama ini gitu. Ya, 5 poin itu tolong dicatat ya. Itu aja, terima kasih. Baik, Esperanza, thank you for your time. It's my honor to have you on my podcast. Yang udah tap-tap nonton dari tadi, makasih banyak juga. Podcast ini akan di-upload di akun YouTube Agam Black juga, sama ada sneak peek-nya di TikTok. Selamat malam, assalamualaikum, Agam Black signing out. Thank you banget. Mau terusin live nggak apa-apa, aku yang keluar, oke? Ya, bye-bye. Bye, thank you so much.